itu bergaul dalam tanda kutip ya Neng, maksudnya ya jima itu sesungguhnya bukan nafkah batin ya. Nafkah batin itu misalkan sentuhan-sentuhan rohani yang diberikan suami kepada istri, misalkan istri diajak ke pengajian, istri diberikan pengajaran, kemudian ada hal-hal lain yang sifatnya dalam rangka menafkahi batin itu, ya. Jadi kalau bergaul itu, menggauli istri itu sesungguhnya ya nafkah lahir saja sesungguhnya itu. Tapi dalam hal ini begini, Neng. Kalau kita menggunakan konsep perlu diperhatikan bagi perempuan. Jadi tidak sekedar menjalankan fikih yang statusnya hanya halal, tetapi yang menjadi pertimbangan dia juga harus thayyib gitu. Nah, saya contohkan begini. Istri itu, perempuan itu kan memiliki kondisi PMS atau premenstruasi sindrom. Pada kondisi itu tahu sendiri Neng, perempuan ya sudah terjadi peluruan hormon, mungkin dalam kondisi tertentu mungkin ada organ-organ kita yang misalkan jika tersentuh itu akan sakit kan begitu. Misalkan pinggul ya, pegel atau wajah jerawatan, dan ini akan berbeda pengalamannya setiap perempuan itu. Kondisi ini kan kalau dalam agama, ini kan istri belum menstruasi, berarti mestinya kalau secara fikih kan halal saja istri digauli saat itu. Tetapi apakah menjadi thayyib, apakah menjadi baik pergaulan itu ketika istri dalam kondisi menanggung sakit, sedangkan suami atas nama fikih istri belum menstruasi, maka saya boleh menggaulinya, kan begitu. Jadi halalan, tetapi menurut saya tidak thayyiban. Dia harus disampaikan bahwa istri sedang kondisi tidak fit. Gitu. Kemudian berikutnya yang perlu diketahui istri adalah bahwa secara fisiologi perempuan itu, laki-laki itu dengan hormon yang berbeda dengan perempuan, dia itu cenderung untuk segera bisa disalurkan, dan itu bersifat rutin begitu ya, bersifat rutin. Tidak seperti perempuan. Perempuan itu diberikan perhatian, kemudian sentuhan kasih sayang dan seterusnya, itu sudah cukup bagi perempuan. Dibegitukan saja, begitu maksudnya Ning ya. Tidak sama. Jadi tidak ada sesuatu yang harus ingin ditumpahkan secara langsung bagi perempuan, berbeda dengan laki-laki. Nah, kondisi laki-laki yang secara fisik itu seperti itu, maka ini juga harus menjadi perhatian perempuan, bahwa itu adalah pergaulan ini menjadi penting, menjadi bahan bakar dalam rangka keutuhan hubungan suami istri. Maka istri juga harus memperhatikan ini kebutuhan suami, kemudian istri juga memiliki hal, maka harus dikomunikasikan jika ini ketemu. Maka yang dilarang oleh para ulama itu kan ketika istri menolak tetapi tanpa alasan yang bersifat syar'i, maka tidak diperbolehkan, kan begitu. Tapi kalau istri sedang kondisi sakit, ya maka diperbolehkan. Atau hal-hal yang tidak ada udzur apa-apa begitu, hanya sekedar malas, nah, misalkan begitu ya, maka ini saya kira tidak diperkenankan. Atau kita kita selalu buka dengan komunikasi yang baik. Mungkin itu nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana jika orang tua memberi nafkah kepada anak yang sudah menikah, di mana anak ini laki-laki yang masih dalam proses menuntut ilmu dan belum bekerja nih, matur nuwun. Kalau dikembalikan kepada pembagian tadi kan pembagian tadi kan berarti ini sesungguhnya tidak menjadi kewajiban ibunya ya, karena ya dilihat lagi menuntut ilmunya itu dalam rangka wajib atau tidak. Sesungguhnya kalau seorang anak sudah dalam kondisi balik, dia tidak bekerja dalam kondisi karena menuntut ilmu, maka orang tua masih tetap wajib. Tapi kalau dia sudah balik dan sesungguhnya dia
sudah berkewajiban, dia mampu untuk mencari nafkah tapi tidak dilakukan, ya ini sesungguhnya masuk bukan kewajiban orang tua sesungguhnya. Jadi menjadi sedekah tadi ya. Jadi welasnya orang tua begitu Neng kepada anak itu. Saya kira juga orang tua mikirnya ke sana, yang dipikir akan selalu anak begitu. Padahal anak itu kondisinya sehat, hanya dan sudah balik. Mestinya dia mampu bekerja tapi tidak bekerja karena sekolah misalkan itu. Saya kira itu ya. Jadi ya pemberian Kemudian ini orang ada tua tercatat sebagai sedekah begitu Neng. pertanyaan lagi, tapi kayaknya kok kurang jelas ya, Neng. Tentang bagaimana menurut Neng Ulfi tentang pemahaman yang diposting oleh Bu Ed Kalis Mardiasih tentang kejadian seorang istri yang meneruskan belajarnya dan seterusnya. Itu Gimana Neng? ini jadi yang saya tangkap dari pertanyaan ada akun Instagram uh, di @kalis itu tentang istri yang meneruskan studinya. Istri yang meneruskan studinya ini belum bisa. Apa tadi ya? Maksudnya tadi yang dinafkahi itu si istri itu tadi karena dia sedang studi begitu ya. Gimana Neng? Bentar. Apa sih? Ini itu mungkin tentang akun seseorang yang berkaitan tentang pernikahan beliaunya kita gitu. baca ini. Belum baca postingannya Mbak Kalis Mardiasih, istri yang meneruskan belajarnya, tetapi bagaimana nih? Ini masih saya cari coba lewat. Ya berarti ini mungkin postingannya Mbak Kalis ya. Ya. Mungkin bisa ini masalahnya ngirim SS tapi saya nggak bisa nggak bisa sambil multi ini apa bisa ini kayak gini? Ini nggak bisa kok Neng. Iya, kalau sekalinya keluar nanti live-nya juga keluar ini. Nah, ya makanya. Oh ini loh, mohon bisa mirsani postingannya Mbak Kalis Mardiasih. Posting di mana ini? Saya belum. Yang kan postingannya yang banyak. Mbak Kalis ini aktivis perempuan ini. Kira-kira tentang apa? Ini saya bacakan ya, Ning. Ini 4 jam yang lalu diposting. Jadi ini itu tentang begini. Ini ada sebuah cerita thread gitu dari seseorang. Ini sebenarnya seperti cerita ya. Jadi cewek gue tuh berasal dari kalangan kurang mampu. Bisa S1 bahasa Inggris karena bidik misi dan kerja part time selama kuliah. Setelah lulus jadi guru di international school. Saya sudah mau seriusin dia, tapi dia ngomong mau lanjut S2 pakai beasiswa. Saya izinkan, yang penting di Indonesia, tapi dia bantah katanya master TESOL yang bagus di Aussie. Dia jarang cerita soal prosesnya, intinya 5 bulan kemudian mengabari bahwa dia diterima LPDP di Universitas Wollongong. Padahal saya udah make it clear kalau ngebolehin S2-nya cuma di Indonesia. Alasannya sudah diizinin bapak ibunya dan mereka dukung. Terserah apa kata orang, yang jelas saya merasa nggak dihargain di sini. Kalau begini aja saya tidak didengarkan, bagaimana kalau sudah jadi suami? Apa tidak dibantah kuliah di Aussie? Jelas secara rencana nikah harus mundur. Kalau lulusan S2 luar, jelas habis itu mau berkarir. Dia pernah bilang ingin menjadi orang pertama di keluarganya yang memiliki karir, karena keluarganya sering direndahkan akibat pekerjaan kasar, seperti kuli, buruh, dan serabutan. Padahal saya meminta dia resign dari pekerjaannya di international school
setelah nikah saya sanggup membiayai hidupnya, tidak usah memikirkan gengsi, direndahkan orang dan lain-lain, nggak penting itu omongan orang. Mungkin ini ya, mungkin sebuah trait ini. Jadi intinya ada sepasang kekasih yang dia udah pingin nikah, tapi si cewek lebih mementingkan mengejar karirnya, apalagi dia mendapatkan beasiswa. Jadi kayak ini seorang laki-laki pandangannya seperti ini, baru belum nikah aja udah begini, apalagi udah nikah nanti, seperti itu. Ya. Itu menurut jenengan pripun? Itu belum terjadi perkawinan ya, jadi masih masih proses-proses saja. Tapi kalau konsep nafkah ini kan sesungguhnya sudah terjadi ikatan perkawinan, itu bisa sumbernya dari yang laki-laki maupun yang perempuan, kan begitu. Sebenarnya ini juga tidak ada hubungannya dengan konsep nafkah, tetapi mereka masih coba meraba-raba mengatur jika mereka hidup dalam ikatan perkawinan. Saya kira ini menjadi pilihan masing-masing, pilihan masing-masing. Rata-rata laki-laki itu juga mengkhawatirkan hal yang sama. Saya itu tidak suka ya ketika istri saya itu dia pada posisi pendidikannya lebih tinggi dari saya dan seterusnya. Kemudian saya juga tidak senang jika istri saya itu nanti bisa membantah dan seterusnya, membantah saya dan seterusnya. Itu ketika dibalik sesungguhnya apakah istri juga akan merasa nyaman ketika suami juga tidak mengapresiasi apa yang menjadi potensinya dan seterusnya, begitu ya. Itu juga akan sama saja. Dalam hal ini kan artinya dia tidak ingin diungguli sebenarnya laki-laki itu. Itu juga dilanjutkan menurut saya juga tidak akan baik ya. Karena si suami kalau saya baca dia memiliki tabiat calon suami itu, dia tidak mau dilangkai, tidak mau ketika dia tidak ditaati dan seterusnya. Ini berarti menurut saya sudah padahal di sisi lain perempuan tersebut ingin mengembangkan potensinya dengan background dia yang dulu berangkat dari orang yang tidak mampu, ketika kemudian dia ingin memperbaiki nasibnya dengan memiliki pendidikan yang lebih layak, dan itu tidak disetujui oleh calonnya. Nah, itu kira-kira saya begitu. Ini saya kira tidak ada hubungannya dengan konsep nafkah sama sekali ya, Neng. Tetapi ini hanya sekedar pertimbangan pilihan, bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau saya pribadi, ya akan saya tawarkan ya dilanjutkan atau tidak, begitu. Karena saya pribadi juga kesempatan belajar itu tidak akan muncul kembali, apalagi seseorang sudah memiliki perasaan memiliki perasaan dia menjadi orang yang dulu sering dianggap remeh, direndahkan karena ketidakmampuan dia secara ekonomi dan seterusnya. Itu akan sangat menghentak jiwanya ya, sehingga dia memiliki keinginan dan itu ada kesempatan, dan ternyata itu tidak didukung oleh yang laki-laki, kan begitu. Itu kalau saya pribadi akan saya tawarkan begitu. Calon suaminya itu juga dalam posisi dia tidak mengembangkan tidak memberikan kesempatan si perempuan itu untuk mengembangkan potensinya. Ya dia merasa memiliki ketakutan yang muncul dari dirinya sendiri itu. Padahal saya sendiri, Neng ya, mohon maaf ini, saya kalau sering ditanya misalkan bagaimana kalau kita tuh komunikasi tidak nyambung, misalkan suami begini atau kita berpendidikan tinggi dan seterusnya. Seumur-umur suami saya itu ya lulusan S1 begitu. Kemudian juga tidak begitu sense pada bidang akademik dan seterusnya begitu. Tetapi sejauh ini saya juga tidak pernah membicarakan hal-hal yang itu tidak nyambung antara kami dengan saya dengan suami. Misalkan terkait saya repot mikir jurnal ini dan seterusnya, nulis, ngisi acara ini dan seterusnya, seminar temanya ini dan seterusnya. Saya kan tidak pernah membicarakan hal ini karena ya bagaimanapun juga beliaunya tidak sense ke situ begitu. Ya tidak perlu membicarakan hal itu. Pembicaraan kami ya yang sederhana-sederhana.
anak-anak sudah dikirim betul belum, kemudian listriknya sudah dibayar belum, kan begitu saja untuk stabilitas apa namanya. Ya karena kita tidak pernah membahas hal-hal yang salah satu pihak tidak saling mengetahui. Saya kira itu. Ya, maka kalau urusan postingannya Mbak Kalis tadi, ya begitu akan saya tawarkan gitu. Akan saya tawarkan. Dan kalau saya sendiri yang terjadi pada saya sendiri, maka saya akan memutuskan tuh. Ya sudah, mencari pasangan yang lain saja. Kalau saya begitu nih. Susah itu kuliah di Australia. Kesempatan tidak ada dua kali nih. Iya betul. Loh, apalagi kalau misalkan beasiswa yang keluar itu kan ada living untuk apa namanya keluarganya ya. Ada. Nah, maka sebenarnya yang di dalam negeri pun juga ada, Neng. Jadi kalau setahu saya teman saya yang dapat beasiswa itu jadi ya udah dia pure belajar, nggak boleh bekerja malahan, suruh resign kerjaannya. Jadi pure untuk belajar, uang makan, uang tinggal, uang tiket, semua sudah ditanggung. Bahkan saya bilang gini, lah kamu beasiswa dipinterin negara, aku malah ya kayaknya lebih kasihan diriku deh yang cuman honornya segini. Maksudnya keluarganya ada tunjangan juga ya? Keluarganya ada tunjangan ya? Ada kalau yang udah punya keluarga, kalau yang belum punya keluarga ya enggak gitu. Cuman beda antara S1 ya. Makanya rata-rata yang pada keluar itu bawa anak istri kan? Ya betul. Bisa salah satu nebeng, nanti kan bisa kerja part time apa begitulah. Yang penting apa namanya happy dan stabilitas keluarga itu tetap terjaga. Saya kira itu saja. Wah ini kesempatan ini, enggak tahu dia. Ini pertanyaan Ning, ternyata ada yang belum jelas dari penjelasan Ning Ulfi tentang suami yang belum bekerja dan masih kuliah, sedangkan nafkahnya berasal dari pemberian orang tuanya, karena orang tua mampu dan punya rezeki lebih. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sedekah ya, Ning ya? Iya, ya itu hukumnya sedekah itu. Jadi pada batasan dia sudah balik itu sesungguhnya balik dan dia mampu ya. Dia mampu bekerja. Dan maka itu sudah bukan menjadi tanggungan orang tuanya itu. Tapi kalau orang tua masih berkenan tetap memberikan nafkah, bahkan yang sampai menikah pun ada yang masih diberi sama orang tuanya loh ya, masih diberi sama orang tuanya. Saya kira banyak orang tua yang pada posisi demikian itu. Jadi yang masuk ke dalam sedekah sesungguhnya tidak menjadi kewajiban itu. Tapi termasuk tadi sekolahnya ya, sekolahnya dalam rangka fardu ain atau tidak, ataukah itu hanya bersifat pendalaman, itu makanya kan juga penting juga. Maka dalam kondisi yang sifatnya apa namanya tidak urgen, maka menjadi ya bebas saja. Kalau orang tua mau membiayai ya dibiayai, kalau enggak ya enggak itu jatuhnya kepada sedekah. Ini ada pertanyaan terakhir di luar dari pembahasan tentang nafkah. Ini begini, punten Neng, misal suami ilmu agamanya di bawah kita, apakah kita tetap jamaah sholat dengannya, sedangkan kita sebagai istri tahu bacaannya masih banyak yang salah? Ini juga jadi problema sebenarnya, banyak yang seperti ini kejadiannya. Iya betul Neng, betul. Ini gimana Neng? Sudah jatuh takdir ini. Saya kira kalau sampai merubah pada bacaan yang memang amburadul betul dan itu madoroti di dalam pelaksanaan peribadatan sholat, saya kira ya jangan. Tapi kalau dalam rangka pembelajaran ya boleh sajalah gitu ya. Misalkan biar dia, jadi orang kalau bacaannya tidak tepat kan kemungkinan sholatnya juga baru belajar Neng, gitu kan asumsinya. Jadi ya ditemani saja proses belajarnya itu. Saya kira ya jangan, atau kita ajak berjamaah saja di apa namanya di musola itu, berangkat bareng-bareng gitu ya. Kalau sampai pada merubah bacaan dan seterusnya itu saya kira ya sudah lazim ya. Maka makmum saja aturannya juga
boleh memisahkan diri dari imam yang demikian. Tetapi kalau dalam rangka memberikan pembelajaran, konsep pembelajaran kepada suami, ya sudah boleh saja barengi, kemudian nanti dia mengulang kembali atau seperti apa, atau dalam pembelajarannya dia kita ajak untuk sholat berjamaah di tempat lain, mungkin begitu aja. Udah ya, Neng? Oke, ya sepertinya waktunya sudah habis, Neng. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nafkah itu ada dalam dua kondisi, yaitu wajib dan kondisional. Wajib itu untuk dirinya sendiri dan istri, sedangkan kondisional itu memenuhi kewajiban orang-orang sekitar, di mana orang-orang sekitar itu membutuhkan. Dan ada kondisi-kondisi di mana kita boleh memberikan, tetapi terhitung bukan nafkah, statusnya sedekah. Sedangkan ada kondisi-kondisi di mana ketika kita memang tidak mampu memberikan, maka kita bisa tidak berkewajiban memberikan. Kondisi kelima tadi sama-sama susah, maka tidak berkewajiban untuk memberikan. Gitu nggih, Neng. Mudah-mudahan pada malam hari ini bab nafkah teman-teman di Instagram bisa memahami dan bisa akan lebih tahu bahwa oh ternyata batasan-batasan nafkah suami terhadap istri itu seperti ini. Jadi mudah-mudahan besok-besok kita nggak akan dengar kejadian-kejadian tuntut-menuntut lagi. Betul. Gih. Makanya sesungguhnya wow. Ya. Ada quote guru saya begini, Neng. Jadi sebenarnya untuk tetap menyemangati perempuan-perempuan itu apakah salah ketika dia juga bisa menghasilkan atau sehat secara finansial dari sebelum menikah sampai setelah menikah. Ya bagaimanapun dengan cara mengatur kondisi keluarganya. Jadi satu, ketika ada kalanya ada suami yang mau dan mampu, ada kalanya suami yang mau tetapi tidak mampu untuk mencari nafkah dengan baik. Ada yang dia mau dan mampu untuk mencari nafkah dengan baik, tetapi belum tentu dia juga setia. Yang kondisi ketiga, ada kalanya suami itu mau, dia mampu mencari nafkah dengan baik dan sekaligus setia, tetapi belum tentu usianya panjang, kan begitu, Neng. Jadi bagaimanapun itu juga untuk perjalanan selanjutnya. Itu, Neng, dari saya, Neng. Ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bermanfaat pada kajian tafsir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Neng Ulfi diberikan kesehatan sampai Ramadan selesai agar Amin. Neng Nana juga. Ulfi, buat teman-teman Instagram, terima kasih telah setia selama 1 jam menemani saya dan Ning Ulfi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di besok hari. Dari saya